Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Kak Moni. Selamat pagi Bu Verina. Kangen ya, sudah lama kita tidak berjumpa di kegiatan Bina Iman. Bener banget Bu, saking udah lamanya nggak ketemu aku semangat banget tadi pagi ini ya Iya, Bu. makanya baju kita merah-merah Merah-merah, ya. Bu. Karena kita bersemangat. Betul sekali. Oh iya Kakak, acara kita mau ngapain ini? Acara kita hari ini kan kita udah lama nih Bu ya nggak ketemu. Udah lama kita nggak denger cerita. Iya betul. Udah lama nggak kita biasanya kan kalau di kelas kita bisa joget-joget sama-sama. Iya betul. Udah itu nanti pada saat selesai cerita nanti kita ada tugas kecil. Nah itu bisa kita dibantu oleh papa mamahnya boleh. Iya betul. Nanti di akhir cerita nanti juga ada hadiahnya loh Bu. Iya. Luar biasa dong kalau Banget. begitu. Makanya untuk anak-anak semua yang ada di rumah jangan lupa untuk tonton Bina Iman Anak secara online ini. Walaupun kita nggak ketemu secara langsung ya Bu, mudah-mudahan kita ketemu secara online gini tetap ya Bu ya. Tetap Kak Monik semangat. Tetap oh iya, semangat. kita Iya, Bu. belum menyapa anak-anak kita yang dengan itu aku diberkati Tuhan. Oh iya. Kalau gitu kita tes aja ya Bu ya. Boleh, ayo. Coba Bu. Yuk. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, aku diberkati Tuhan luar biasa. Coba Bu Verina, tes sekali lagi. Kayaknya anak-anak masih pada lemes kayaknya Bu pagi-pagi. Iya. Coba Yuk, kita sapa lagi ya Bu ya. Yuk. Apa kabar anak-anak? Baik, aku diberkati Tuhan luar biasa. Nah, Bu Ve, Iya. pagi ini sebelum memulai aktivitas seperti biasa kita harus berdoa dulu. Iya, kita mohon berkat Tuhan ya Kak Monik ya. Betul, Yuk Bu Fe. kita panggil Suster Lucy Suster FMM. Suster Lucy, selamat pagi Suster Lucy. Suster, kita akan berdoa dulu ya Suster. Ya, silakan Suster. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Hari ini kami bergembira dan bersukacita untuk mendengarkan sabda-Mu melalui kegiatan Bina Iman. Pada masa pandemi COVID-19 ini, sering kami merasa resah, marah, bosan karena tidak bisa bertemu teman-teman dan bermain dengan bebas. Namun karena kebaikan-Mu, kami dapat menjalani hari-hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kak Monik, Betul. sudah berdoa. Sudah. Tapi kayaknya masih belum panas nih Kak. Gimana Bu? Karena kita udah lama nih nggak ketemu. Iya. Kita joget bareng sama anak-anak yang ada di rumah. Gimana? Siap ya anak-anak ya? Siap. Yuk, kalau begitu siapkan. Apanya Kak Monik yang disiapkan? Siapkan. Dicek dulu tangannya masih ada nggak ya? Masih ada nggak Ibu? Ya, coba Kalau kita cek masih ada, coba anak-anak di rumah angkat tangan kanannya. Coba angkat tangan Coba kanannya. mana? Coba angkat tangan kirinya. Nah, kaki kanannya diangkat. Kaki kirinya juga diangkat. Nah, kalau semuanya sudah diangkat, siap. sudah siap juga Bu. Iya. Kalau gitu, mari kita nyanyi bareng-bareng sambil joget pagi-pagi, ditemenin sama ibu-ibu dan kakak-kakak yang ada di sini, sama Dan Suster Lucy juga Juga nggak lupa. Suster Lucy dong yang selalu hadir untuk kita. Iya, siap? Semangat semuanya. Kita nyanyi joget bareng, jalan serta Yesus.
Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, diputar dua-duanya, diluruskan, dibengkokkan, mari tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, diputar dua-duanya, diluruskan, dibengkokkan, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Bu Fe, Iya, tadi kita udah barusan nyanyi, Iya, betul. udah doa juga. Betul, Kakak. Tapi kayaknya ada yang kurang deh Bu Fe. Apa, Kak? Biasanya kalau di kelas kita kan bercerita tuh, Iya. dengerin cerita-cerita dari Alkitab. Betul, Kakak. Hari ini ada cerita apa Bu Fe? Ada dong, pasti ada Bu dong. Fe hari ini? Aku Mau denger. tahu? Mau Kakak dong. mau tahu? Mau. Anak-anak di rumah pengen tahu nggak? Oh, pengen, Kak, ternyata. Pengen lah Bu. Pengen semua. Udah lama nggak denger cerita dari Iya, kalau begitu Kakak pernah nggak mengingat kembali cerita tentang itu loh, orang yang buta? orang buta. Iya. Oh, pernah Bu Fe. Aku Iya. pernah dengar ceritanya Bartimeus kayaknya tuh ya. Ya pinter Kak Monik mah rajin bina iman, jadinya hafal. Iya betul anak-anak, kita mau mendengarkan cerita tentang Yesus yang menyembuhkan Bartimeus. Oh iya. Dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Siap anak-anak? Siap. Anak-anak yang terkasih, hari ini Ibu mau bercerita tentang Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Pada suatu hari, Yesus berjalan bersama murid-muridnya menuju kota Yeriko. Di kota Yeriko itu ada seorang pengemis buta. Kerjanya adalah meminta-minta. Suatu waktu dia mendengar, kok ada suara ramai sekali? Ada apakah itu? Ada apakah itu? Lalu orang banyak berkata, Yesus orang Nazaret sedang lewat. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu orang banyak itu berkata, hai pengemis buta, diam, jangan teriak-teriak. Tetapi Bartimeus berteriak makin keras lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus mendengar ada yang memanggilnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang memanggilku, siapakah dia? Lalu orang banyak itu berkata, dia adalah seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Kata Yesus kepada orang banyak itu, panggillah dia kemari. Lalu murid itu mendekati Bartimeus dan berkata, ayo kemarilah, Yesus memanggilmu. Murid itu menuntun orang buta itu di depan Yesus dan Yesus bertanya kepadanya, apa yang engkau kehendaki? Tuhan, aku ingin melihat. Lalu Yesus berkata, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saat itu juga Bartimeus dapat melihat. Hah? Aku dapat melihat. Puji Tuhan. Yesus,
aku akan mengikuti kemana saja engkau pergi. Lalu orang banyak di sekitar situ semua memuji-muji Tuhan. Baik anak-anak, itu saja cerita tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Kakak akan memberikan 5 pertanyaan, dan siapa yang bisa menjawab akan dikasih hadiah. Jadi, kalau kalian mau menjawab pertanyaan, berilah komen, menulis nama lengkap kalian, dan nama lingkungan. Nama lengkap kalian dan nama lingkungan. Pertanyaan pertama. Di kota manakah Yesus menyembuhkan seorang buta? Pertanyaan kedua. Siapa sih ayah dari Bartimeus yang buta itu? Pertanyaan ketiga. Mengapa Bartimeus dapat melihat? Pertanyaan keempat. Apa kata Yesus di dalam firman pada ayat 42? Yang kelima, apa sih yang diserukan Bartimeus saat Yesus lewat? Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak yang di rumah, kita tadi sudah mendengarkan kisah mengenai Bartimeus. Bartimeus tadi siapa sih? Dia tuh seorang buta, tapi dia percaya sama Yesus. Nah, buat anak-anak yang ada di rumah, nanti mungkin bisa buka Alkitabnya lagi tuh, buat dengar cerita-ceritanya lagi tentang Bartimeus tadi. Tapi, setelah kita mendengarkan cerita, mungkin anak-anak di rumah pengen tahu lebih jelasnya tentang Bartimeus ini. Nah, Bu Verina akan memberikan kepada anak-anak peneguhan-peneguhan untuk anak-anak yang ada di rumah. Oke, kita dengarkan Bu Verina. Jangan lupa masih dengan sikap yang baik ya, untuk dengerin peneguhan dari Bu Verina. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengar cerita tentang Bartimeus. Orang buta itu tidak bisa melihat, gelap, kelam, hitam. Dunia yang sangat indah ini tidak bisa dilihat oleh orang buta. Anak-anak, karena belas kasihnya, Yesus menyembuhkan Bartimeus, supaya Bartimeus bisa melihat keindahan dunia ini. Nah, anak-anak, pada masa pandemi COVID-19 ini, seringkali kita mengalami kebutaan seperti Bartimeus. Kalau Bartimeus tidak bisa melihat karena memang buta. Kalau kita sekarang ini seringkali tidak bisa melihat kebaikan Allah. Mungkin jengkel, marah, bosan, kan harus di rumah terus, nggak bisa bermain dengan teman-teman. Keluar saja dibatasi, harus pakai masker, harus pakai penutup mata, nggak boleh berkerumun. Ini yang menjadikan kita menjadi buta hati. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat kebaikan Allah. Nah, anak-anak, Yesus sangat peduli kepada setiap orang yang mau datang kepadanya.
kita sekarang bisa mencontoh Bartimeus untuk datang kepada Yesus, meminta kelegaan supaya bisa melihat kebaikan Allah. Anak-anak, kita diajak untuk datang kepada Yesus. Pada masa pandemi COVID ini, kalau kita bosan, ada kakak, ada adik, ada ayah, ada kakek mungkin, ada nenek mungkin yang menghibur kita, yang menemani kita, yang memberi semangat kepada kita. Inilah bukti bahwa Yesus itu baik kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, anak-anak, kita siap untuk seperti Bartimeus datang kepada Yesus. Dan Bartimeus itu bahagia rasanya mengikuti Yesus. Bartimeus bahagia rasanya mengikuti Yesus. Siap anak-anak? Yuk kita berbahagia untuk mengikuti Yesus. Lalu anak-anak, tadi sudah mendengarkan cerita Bu Guru, sudah ada peneguhan. Kita akan menyanyi lagi. Yuk kita siap ya. Ada seorang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta kasihan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu Ia sembuhkan. Mata terbuka, orang buta itu Ia sembuhkan. Kak Monik, Iya Bu Fe. mau ngapain lagi? Wah, tapi Bu, sebelumnya nih Bu ya, tadi aku mau ngomong ke Ibu, cerita hari ini bagus loh Bu. Oh iya? Tadi aku dengerin tentang Bartimeus. Iya. Mudah-mudahan buat anak-anak yang di rumah, tetap ya jangan lupa apapun itu kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Iya, betul. Bersyukur sama Tuhan Yesus. Betul, Kakak. Tadi sih aku dengar nangkepnya kayak gitu Bu Fe dari ceritanya Bartimeus. Iya, betul kakak. Kakak kan dari kecil rajin bina iman, jadinya sampai tahu. Anak-anak yang di rumah juga pasti Bu sebenarnya rajin bina iman. Betul. Oh ya kak, anak-anak kita di rumah kan nggak cukup hanya mendengarkan cerita tadi. Nanti di rumah bersama mama papa ambil pulpen ya, ambil kertas ya, tuliskan ayat dihafalkan. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari Lukas bab 18 ayat 42. Lalu nanti ya nak, bisa dihias tulisannya yang bagus. Minta nilai sama papa mama ya kak, kalau di rumah ya. Kalau di gereja kan bisa minta ke Kak Monik, bisa minta ke Ibu Verina, bisa minta ke kakak-kakak yang lain. Tapi kalau di rumah, minta mama sama papa nilainya. Begitu Kak Monik? Betul Bu. Betul ya? Nah, tapi kita juga nggak lupa nih untuk ingetin anak-anak yang ada di rumah, jangan lupa buat pakai masker. Iya betul, pakai masker. Kak Monik, saya kemana-mana selalu bawa masker loh. Wah, Iya. pasti anak-anak di rumah juga paling kalau keluar-keluar pasti pakai masker kan? Pakai ya nak ya, mama papa juga pakai, bu guru juga pakai. Tapi untuk saat ini kita tidak pakai masker karena pakai ini apa namanya kak? Namanya face shield Bu. Iya. Ah. Terus jangan lupa lagi nih cuci tangan. Ya, cuci tangan jangan lupa juga.
pakai hand sanitizer juga boleh. Boleh, iya. Terus Kak, jaga jarak. Tidak berkumpul dulu dengan teman-teman ya. Mungkin pada kangen semua sekolah minggu, Bu. Iya. Mungkin kangen juga sama teman-teman di sekolah. Tapi ya buat kebaikan kita juga ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, tapi aku juga mau ngingetin nih, Bu. Iya, Kak Monik. Tadi kan udah ada kuis tuh. Iya. Nah, buat anak-anak di rumah, Kak Monik sama Bu Ferian mau ngingetin lagi. Jangan lupa nanti pertanyaan-pertanyaan dari Bu Gertrudis tadi di komen ya. Terus jangan lupa nanti kalau udah ada di komen formatnya itu nama lengkap Iya. sama lingkungannya. Oh iya Kak, betul. Nah, ada yang paling penting Ada hadiahnya. Minggu depan akan diumumkan. Oke. Oke. Oke, Kaknya seneng banget ini Kak Iya, Monik. Bu. Iya. Tapi Bu, kita harus selesai sampai di sini sebelum doa penutup. Sebenarnya masih pengen. Masih pengen banget, Bu. Tapi kita bakal ketemu sama anak-anak lagi di minggu depan. Jangan lupa nanti habis misa, Bu, kita akan datang setelah misa ya, Bu ya, setelah live streaming misa. Iya. Itu ada dari Bina Iman Anak. Jadi langsung ditonton aja ya. Iya. Jangan lupa untuk di subscribe, Iya. like, dan di komen. Nah, Tapi Bu, Kak, tadi kan begitu mulai kita berdoa dulu. jadi kalau misalnya kita mau mengakhiri, kita harus Berdoa dulu. oke. Ayo sekarang yang doa, kalau tadi kan suster. Sekarang kita minta Ibu Agnes. Bu Agnes. Ya. Marilah kita tutup kegiatan Bina Iman dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami dalam mengikuti Bina Iman virtual pada pagi hari ini. Bapa, semoga kiranya Engkau selalu memberkati kami, selalu membuka mata hati kami untuk bisa peduli dengan sesama di sekitar kami. Kami berdoa pula untuk orang tua kami, saudara-saudari kami. Semoga mereka selalu Kau beri kesehatan, sehingga kami senantiasa bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan dengan baik. Kami percaya berkat-Mu selalu menyertai kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.